Di tengah gemerlap pesta di Balom Hotel Mewah Grand Indonesia Jakarta, suara tawa sinis Aditya Wijaya memecah keheningan malam itu. Kau gaya. Pantas saja cuma anak koki rendahan seperti kau berani muncul di sini dengan setelan murahan itu, kata Aditya sambil menunjuk Rian Saputra dengan jari telunjuknya yang penuh cincin emas. Tamu-tamu kaya raya di sekitar langsung tertawa terkekeh seolah ejekan itu lelucon terbaik tahun ini. Rian berdiri tegak di depan meja prasmanan yang dia bantu ayahnya susun sejak pagi. Wajahnya memucat tapi matanya tidak menunduk sedikit pun. Aditya masih tersenyum sombong, jas hitamnya yang mahal berkilau di bawah lampu kristal, tapi tiba-tiba senyum itu lenyap. Dia melangkah maju 1-2 langkah, tangannya terulur dan tanpa aba-aba menarik Rian ke dalam pelukan erat di depan semua orang. Ruangan yang tadinya riuh rendah langsung membeku total. Sendok garpu berhenti berdenting, gelas anggur terangkat setengah jalan tapi tidak sampai ke mulut. Mata semua tamu melebar tak percaya. Ayah Rian yang sedang mengatur piring di belakang meja hampir menjatuhkan nampan peraknya. Aditya berbisik pelan di telinga Rian, "Demakan aku juga seperti kau." Suara itu hanya terdengar oleh Rian tapi getarannya mengguncang seluruh tubuh pemuda itu. Malam itu seharusnya menjadi pesta ulang tahun Ibu Aditya tapi kini berubah menjadi panggung drama yang tak seorang pun duga. Rian merasakan detak jantung Aditya yang kencang sama cepatnya dengan detak jantungnya sendiri. Dia tidak tahu harus marah atau lega. Semua yang dia pendam selama 25 tahun hidupnya di kampung kecil di pinggir Jakarta tiba-tiba terbuka di hadapan orang-orang yang biasanya hanya melihat dia sebagai pelayan. Keesokan paginya berita itu sudah menyebar ke seluruh kalangan elite. Ponsel Rian bergetar terus-menerus pesan dari teman-teman lama yang bertanya, "Benar kau dan Aditya Wijaya?" Ayahnya duduk di ruang tamu kecil rumah kontrakan mereka di kawasan Tanjung Priok, tangannya gemetar memegang koran pagi yang memuat oto buram pelukan itu. "Nak, apa yang terjadi semalam?" tanya ayahnya dengan suara lelah. Rian hanya bisa menggeleng. Dia sendiri belum mengerti mengapa Aditya, putra tunggal konglomerat Wijaya Group, tiba-tiba berubah sikap. Sementara itu di penthouse mewahnya Aditya mondar-mandir di depan jendela kaca yang menghadap Monas. Dia belum tidur sejak semalam. Ingatan masa kecilnya ketika ayahnya memukulnya karena ketahuan mencuri majalah pria dewasa kembali muncul. Selama ini dia menyembunyikan diri di balik topeng playboy dan ejekan tajam. Tapi melihat Rian berdiri dengan martabat meski dihina membuat sesuatu di dalam dirinya retak. "Aku tidak bisa lagi berpura-pura," gumamnya pada bayangannya di cermin. Rian memutuskan untuk tidak menghindar. Dia tetap datang ke dapur hotel keesokan harinya meski rekan-rekan kerjanya berbisik-bisik di belakang. Saat istirahat siang Aditya muncul di dapur dengan setelan kasual kemeja putih lengan digulung. "Bisa bicara sebentar?" tanyanya pelan. Rian mengangguk meski hatinya berdebar. Mereka berjalan ke taman belakang hotel yang sepi. Aditya bercerita panjang lebar tentang tekanan keluarganya, tentang bagaimana dia selalu merasa berbeda sejak SMP dan bagaimana dia sengaja menghina Rian semalam karena takut perasaannya sendiri terbongkar. "Aku pengecut, akunya." Rian mendengarkan tanpa memotong. Untuk pertama kalinya ada orang kaya yang melihat dia bukan sebagai anak koki tapi sebagai manusia utuh. Malam harinya Rian pulang dengan pikiran berantakan. Ibu tirinya yang baru menikah dengan ayahnya 3 tahun lalu sudah menunggu di depan pintu. "Kau bawa malu ke keluarga ini, Rian. Tetangga sudah tahu kau seperti itu," bentaknya. Rian masuk ke kamar kecilnya dan menutup pintu.
Dia menangis tanpa suara. Di luar hujan deras mengguyur Jakarta seolah langit ikut menangis bersamanya. 2 minggu berlalu sejak insiden pelukan itu. Rian mencoba kembali ke rutinitasnya di dapur tapi setiap kali ada tamu penting hatinya selalu was-was. Aditya tidak muncul lagi di hotel. Hanya pesan singkat setiap malam bagaimana harimu hari ini yang Rian balas dengan singkat. Dia takut terlalu dekat. Di Indonesia seperti ini cinta seperti mereka bisa menghancurkan segalanya. Suatu sore saat Rian sedang memotong sayur di dapur ibunya menelepon dari desa di Bogor. Nak, pulanglah sebentar. Ayahmu sakit. Dia dengar berita itu dan tekanan darahnya naik. Rian langsung memesan tiket kereta. Di dalam kereta yang penuh sesak dia memandang keluar jendela sawah-sawah hijau yang berlalu. Kenangan masa kecilnya bermain di dapur kecil ayahnya muncul. Ayahnya selalu bilang kau harus kuat nak. Dunia ini keras bagi orang seperti kita. Tapi ayahnya tidak tahu orang seperti kita yang dimaksud berbeda. Sampai di rumah kecil beratap seng ayahnya terbaring lemah di ranjang. Rian, apa benar apa yang orang bilang? Tanya ayahnya dengan suara parau. Rian mengangguk pelan. Air mata ayahnya mengalir tanpa suara. Aku tidak marah nak. Hanya takut kau akan menderita seperti yang aku lihat di televisi. Malam itu Rian tidur di lantai kayu sambil memeluk ayahnya yang sudah tua. Dia merasa untuk pertama kalinya ayahnya menerima dia apa adanya meski dengan berat. Kembali ke Jakarta Rian mendapat kejutan. Aditya menunggunya di depan rumah kontrakan dengan mobil mewahnya yang mencolok. Aku ingin bertemu ayahmu, katanya langsung. Rian terkejut. Kau gila. Tetangga akan Aditya tersenyum tipis. Aku sudah bosan bersembunyi Rian. Aku ingin mulai jujur. Mereka berdua masuk ke rumah kecil itu. Ayah Rian yang masih lemah duduk di kursi rotan memandang Aditya dari atas ke bawah. Kau yang peluk anak saya di depan semua orang kaya itu, tanya ayahnya. Aditya mengangguk. Saya mencintai Rian Pak. Dan saya siap tanggung jawab. Kata-kata itu membuat Rian terpaku. Cinta. Mereka baru bicara 2 kali. Malam itu Aditya mengajak Rian jalan-jalan ke Taman Suropati. Di bawah pohon besar mereka duduk berdampingan. Aditya bercerita tentang ibunya yang meninggal saat dia kecil dan ayahnya yang hanya peduli bisnis. Aku selalu sendirian Rian. Sampai aku melihat kau di pesta itu. Kau berdiri dengan kepala tegak meski aku hina. Itu membuat aku malu pada diriku sendiri. Rian merasakan kehangatan yang lama hilang. Tapi dia juga takut. Kita hidup di 2 dunia Adit. Kau di puncak, aku di bawah. Orang tuamu tidak akan setuju. Aditya menggenggam tangannya. Kita buat dunia kita sendiri. Keesokan harinya berita oto mereka berdua di Taman Suropati sudah beredar di media sosial. Komentar bermunculan. Ada yang mendukung, ada yang menghina. Rian merasa dunianya semakin sempit. Rekan kerja di hotel mulai menjauhi dia. Bahkan manajer memanggilnya ke ruangan. Saya tidak masalah dengan pilihan hidupmu Rian. Tapi tamu kami banyak yang konservatif. Mungkin lebih baik kau cuti sementara. Rian pulang dengan hati hancur. Aditya tidak tinggal diam, dia datang ke kantor ayahnya di Gedung Pencakar Langit Sudirman dan mengatakan terus terang. Ayah, aku gay. Dan aku mencintai Rian Saputra, anak koki di hotel kita. Pak Wijaya yang duduk di kursi kebesarannya hampir tersedak kopi.
Kau gila Aditya. Apa kata orang? Perusahaan kita bisa hancur. Aditya berdiri tegak. Kalau perusahaan lebih penting dari anakmu sendiri ayah silakan ambil semuanya. Aku sudah memutuskan. Dia keluar dari ruangan dengan dada sesak tapi lega. Untuk pertama kalinya dia merasa bebas. Rian sedang membantu ayahnya di pasar pagi ketika Aditya muncul lagi dengan baju kaos biasa dan celana jeans. Aku sudah keluar dari rumah katanya singkat. Rian terkejut. Kau tinggal di mana sekarang? Aditya tersenyum. Di apartemen kecil di Kemang. Mau ikut lihat? Mereka naik ojek online bersama menuju apartemen sederhana yang jauh dari kemewahan sebelumnya. Di sana hanya ada kasur lipat meja kecil dan beberapa kardus. Ini rumah kita sekarang kalau kau mau, kata Aditya pelan. Rian merasa air matanya hampir jatuh. Dia yang biasa hidup susah tahu betapa beratnya Aditya meninggalkan segalanya. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Teman masa kecil Aditya bernama Bima yang dulu sering party bareng datang ke apartemen. Bro, kau serius? Karena anak koki itu kau tinggalkan warisan miliaran. Bima tertawa sinis. Aku pikir kau cuma main-main. Aditya mengusirnya tapi luka sudah tertanam. Malam itu Rian melihat Aditya menangis sendirian di balkon. Aku takut Rian. Takut aku menyesal nanti. Rian memeluknya dari belakang. Kita hadapi bersama. Sementara itu di desa Bogor ibu tiri Rian menelepon terus meminta uang karena malu karena anakmu seperti itu. Rian mengirimkan seluruh gajinya meski dia sendiri mulai kekurangan. Aditya tahu dan diam-diam membayar tagihan rumah Rian tanpa sepengetahuan pemuda itu. Saat Rian tahu dia marah. Aku bukan pengemis Adit. Aku bisa mandiri. Aditya meminta maaf. Aku hanya ingin meringankan bebanmu. Itu menjadi pertengkaran pertama mereka. Rian pergi ke rumah ayahnya dan tidur di sana semalaman. Bulan berikutnya Rian mendapat tawaran kerja di restoran kecil di Bandung milik teman ayahnya. Dia memutuskan pindah untuk menjauh sejenak. Aditya tidak melarang meski hatinya sakit. Pergilah. Cari dirimu sendiri. Aku tunggu di sini. Di Bandung Rian tinggal di kamar kos sederhana dekat pasar. Setiap pagi dia bangun pukul 4 untuk membantu memasak. Di sana dia bertemu dengan kelompok komunitas lebih kecil yang rutin berkumpul di kait tersembunyi. Untuk pertama kalinya Rian merasa tidak sendirian. Ada yang cerita tentang keluarga yang mengusir, ada yang masih sembunyi, ada yang sudah bahagia. Suatu malam Aditya naik kereta ke Bandung tanpa memberitahu. Dia datang ke restoran saat Rian sedang membersihkan meja. Aku kangen, katanya sederhana. Mereka berjalan di jalan Braga malam hari, tangan saling bergenggaman di bawah jaket. Aku sudah bicara dengan ayahku lagi, cerita Aditya. Dia bilang kalau aku tetap memilih kau dia akan potong semua dana. Tapi aku sudah siap Rian. Aku mau buka usaha kecil sendiri. Rian tersenyum bangga. Kembali ke Jakarta mereka mulai membangun hidup baru. Aditya membuka kai kecil di daerah Kemang dengan menu masakan Indonesia sederhana yang dia pelajari dari Rian. Rian menjadi kepala koki di sana. Pelanggan mulai berdatangan meski kadang ada yang mengenali mereka dan berbisik. Suatu hari seorang jurnalis datang dan meminta wawancara. Kalian berdua berani sekali di Indonesia. Aditya menjawab tenang. Kami hanya ingin hidup normal seperti orang lain. Tapi badai belum berakhir.
Ayah Aditya mengirim orang untuk mengawasi Kai. Suatu malam saat Kai tutup mobil hitam berhenti di depan. Dua orang turun dan memukul Aditya di depan Rian. Ini peringatan dari Pak Wijaya, kata mereka sebelum pergi. Rian membawa Aditya ke rumah sakit dengan tangan gemetar. Di ruang IG Aditya memegang tangan Rian. Aku tidak menyesal nak. Cinta kita lebih kuat dari ini. Setelah kejadian pemukulan itu Rian hampir menyerah. Dia ingin Aditya kembali ke keluarganya yang kaya agar aman. Lebih baik aku pergi saja Adit, katanya suatu malam di apartemen. Aditya memeluknya erat. Kalau kau pergi aku ikut. Kita sudah janji hadapi bersama. Mereka memutuskan melaporkan ke polisi meski tahu di Indonesia kasus seperti ini sulit. Berita pemukulan itu bocor ke media dan tiba-tiba banyak orang biasa yang mendukung mereka di media sosial. Ayah Rian datang ke Jakarta untuk pertama kalinya naik kereta ekonomi. Dia melihat Kai kecil itu dan memeluk Aditya. Kau sudah seperti anak saya sekarang. Kata-kata itu membuat Aditya menangis. Untuk pertama kalinya dia merasakan kasih sayang ayah yang selama ini hilang. Tapi Bima, teman lama Aditya, muncul lagi. Kali ini dengan tawaran. Ayahmu bilang kalau kau pisah dari Rian dia akan kasih kembali semua saham. Pikir baik-baik bro. Aditya menolak mentah-mentah. Malam itu Rian mendengar percakapan diam-diam dan salah paham. Dia pikir Aditya ragu. Mereka bertengkar hebat. Rian pergi ke Bandung lagi tanpa pamit. Aditya mencarinya kemana-mana. Di Bandung Rian duduk sendirian di taman dekat Kailama. Hujan deras turun. Dia ingat semua perjuangan mereka. Tiba-tiba Aditya muncul basah kuyup. Aku tidak akan pernah pilih uang di atas kau Rian. Kau adalah rumahku sekarang. Mereka berpelukan di tengah hujan. Saat itu Rian sadar cinta mereka sudah melewati banyak ujian. Setahun kemudian Kai kecil mereka sudah ramai. Ayah Aditya akhirnya datang berkunjung diam-diam. Dia melihat anaknya bahagia dan hanya bilang jaga dia baik-baik. Rian dan Aditya tidak minta lebih. Mereka sudah punya keluarga kecil mereka sendiri. Ayah Rian sering datang membantu di dapur. Teman-teman baru dari komunitas juga sering mampir. Suatu malam di Kai yang sudah tutup Rian dan Aditya duduk di teras kecil. Lampu-lampu kota Jakarta berkelap-kelip di kejauhan. Aditya memegang tangan Rian. Terima kasih sudah mengajarkanku jadi pria sejati. Rian tersenyum. Kita saling mengajar Adit. Apakah cinta sejati selalu bisa mengalahkan segala prasangka masyarakat? Benar atau salah?